Manusia Ular. Kisah ini adalah cerita fiksi yang bercerita tentang seorang manusia yang sedang bertobat dari kutukan ilmu hitam yang dia kuasai. Damar adalah seorang pria yang dulunya menguasai ilmu hitam dan bisa berubah menjadi ular yang besar. Tapi, setelah bertobat, ia ingin menyingkirkan kutukan itu. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Setiap kali ia membantu seseorang, beberapa sisik ularnya akan copot, yang menjadi tanda bahwa kutukan di dalam tubuhnya semakin berkurang. Ia pun mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari cara untuk menebus dosanya. Nah, bagaimana kelanjutan cerita ini? Mari kita simak bersama dan jangan sampai terlewatkan setiap episodenya. Silahkan di subscribe, like, and share. Selamat mendengarkan. Episode 10, Final Pengorbanan Terakhir. Damar tahu bahwa perjalanannya hampir mencapai akhir. Sisik-sisik di tubuhnya semakin sedikit, menandakan bahwa ia telah menebus sebagian besar dosanya. Namun, ia juga sadar bahwa ada satu hal yang belum ia selesaikan, asal mula kutukan ini. Ia tidak bisa benar-benar bebas sebelum menghadapi sumber dari ilmu hitam yang dulu ia pelajari. Petunjuk terakhirnya membawanya ke sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung. Desa itu tampak tenang dari luar, tetapi begitu Damar menginjakkan kaki di sana, ia langsung merasakan aura yang tidak beres. Penduduk desa menatapnya dengan curiga, bahkan beberapa di antara mereka menutup pintu rumah saat melihatnya. Di tengah desa, ada sebuah kuil tua yang sudah hampir runtuh. Damar mendekati seorang pria parubaya yang sedang duduk di depan rumahnya. "Pak, apa yang terjadi di desa ini?" Pria itu menghela napas berat sebelum akhirnya menjawab, "Kutukan telah kembali." Kutukan dari masa lalu. Damar mendengar kisah dari penduduk desa. Dulu, desa ini adalah tempat tinggal seorang dukun sakti yang memiliki ilmu tinggi. Namun, ia juga dikenal karena praktik ilmu hitamnya yang mengerikan. Dukun itu melakukan ritual mengerikan untuk mendapatkan kekuatan abadi, tetapi ritualnya gagal. Ia menghilang, tetapi sebelum itu, ia meninggalkan kutukan pada desa ini. Setiap beberapa dekade, seseorang akan terpilih untuk menjadi penerusnya. Dan menurut cerita para tetua desa, kutukan itu telah kembali. Penduduk desa percaya bahwa seseorang di antara mereka telah dipilih untuk menjadi wadah roh dukun tersebut. Dan malam ini, roh itu akan bangkit. Damar merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa dirinya sendiri mungkin adalah bagian dari kutukan ini. Karena dulu, ia belajar ilmu hitam dari sumber yang sama. Malam penuh kegelapan. Saat malam tiba, langit mendadak tertutup awan hitam pekat. Udara di desa berubah dingin, dan angin berhembus dengan suara aneh. Damar berdiri di depan kuil tua, menunggu. Dan akhirnya, sesuatu muncul. Sesosok bayangan besar dengan mata merah menyala melayang di udara. Dari dalam bayangan itu, terdengar suara berat yang bergetar. "Damar, kau tidak bisa lari dari takdirmu." Damar mengepalkan tangannya. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil tubuhku." Bayangan itu tertawa. "Kau adalah murid terakhirku. Darahku mengalir dalam dirimu. Aku akan kembali melalui tubuhmu." Damar menatap bayangan itu dengan tajam. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya mengakhiri semuanya. Pertarungan terakhir. Bayangan itu melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Damar menghindar dengan gesit, tetapi kekuatan lawannya terlalu besar. Sebuah pukulan energi menghantam tanah, menciptakan lubang besar di tempat ia berdiri beberapa detik yang lalu. Damar tahu bahwa ia tidak bisa menang hanya dengan kekuatan fisik. Ia harus menggunakan sisa ilmu putih yang ia pelajari. Dengan cepat, ia menggambar simbol perlindungan di tanah dan mulai membaca mantra pemurnian.
Cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuhnya. Bayangan itu menjerit kesakitan, tetapi tidak menyerah. Tak ada gunanya, Damar. Kau tetap bagian dariku. Damar menatapnya dengan mata penuh tekad. Tidak lagi. Dengan seluruh kekuatannya, Damar melepaskan cahaya terakhir ke arah bayangan itu. Seketika, makhluk itu menjerit keras, tubuhnya mulai retak, dan akhirnya meledak menjadi serpihan hitam yang menghilang ke udara. Damar terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. Ia menatap lengannya. Sisik terakhirnya telah hilang. Kebebasan yang sesungguhnya. Keesokan paginya, penduduk desa keluar dan menyadari bahwa kutukan telah lenyap. Langit kembali cerah, udara tidak lagi terasa berat. Mereka bersyukur, tetapi ketika mencari Damar, ia sudah pergi. Damar berjalan menjauh dari desa itu, menatap ke arah Cakrawala dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Dan ia tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan barunya.